Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengelolaan Fasilitas Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lubna Hafiza dengan NPM 2012141023 sebagai moderator. Dan juga teman saya Raudatul Nifta dengan NPM 2012141014. Adapun yang akan membacakan presentasi kami adalah teman kami yang bernama Raudatul Nifta, yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri Lubna Hafiza. Langsung saja kita masuk kepada kegiatan pertama, yaitu membacakan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Fasilitas Pendidikan. A. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruangan, dan lain-lain. Sedangkan sarana pendidikan adalah sebuah perangkat peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti buku, papan tulis, kursi, meja, dan sebagainya. Menurut Keputusan Menteri P.Dan.K. Nomor 79, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama bangunan dan perabotan sekolah. Yang kedua, alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga serta laboratorium. Yang ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat untuk mendukung proses pembelajaran. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. 1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan juga seksama. 2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien. 3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam siap pakai ketika diperlukan oleh sekolah. Pengadaan fasilitas pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 memuat mengenai pengelolaan sarana prasarana sekolah yang baik. Hendaknya 1. Direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu standar sarana dan prasarana. 2. Dituangkan dalam rencana pokok yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya. Menurut Sujipto 1992, penyusunan daftar kebutuhan perlengkapan di sekolah didasarkan atas pertimbangan. Untuk tujuan 1, pengadaan kebutuhan perlengkapan karena berkembangnya kebutuhan sekolah. 2. Pengadaan perlengkapan untuk pengganti barang-barang yang rusak, dihapuskan atau hilang. 3. Pengadaan perlengkapan untuk persediaan barang. Pendayagunaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Pemeliharaan fasilitas pendidikan, perawatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Ada beberapa macam perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Ditinjau dari sifatnya, ada 4 macam perawatan, yaitu pertama, perawatan yang bersifat pengecekan, kedua, perawatan yang bersifat pencegahan, ketiga, perawatan yang bersifat perbaikan ringan, keempat, perawatan yang bersifat perbaikan berat. Pelaporan data fasilitas pendidikan. 1. Pencatatan perlengkapan.
Pendidikan dan barang-barang perlengkapan di sekolah dapat diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu barang inventaris dan barang bukan inventaris. Barang bukan inventaris adalah keseluruhan perlengkapan sekolah yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama, seperti meja, bangku, papan tulis, buku perpustakaan sekolah, dan perabot-perabot lainnya. Sedangkan barang-barang bukan inventaris adalah semua barang habis pakai, misal kapur tulis, karbon, kertas, pita, mesin tulis, dan barang-barang yang statusnya tidak jelas. 2. Pembuatan kode barang. Kode barang adalah sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang. Kode tersebut ditulis pada barang yang sekiranya mudah dilihat dan dibaca. Tujuan pembuatan dan penulisan kode adalah untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan pendidikan di sekolah. Demikianlah hasil presentasi kami untuk materi pengelolaan fasilitas pendidikan. Semoga saja dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang dalam penyampaian, mohon dapat dimaklumi dan kedepannya dapat kami laksanakan dengan lebih baik lagi. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.